Suara. Jam berapa? 8. Oke. Selamat pagi. Pada pagi ini saya akan membawakan kuliah mengenai diabetik retinopati. Terima kasih kepada Presiden yang telah hadir dan harus hadir. Juga kepada supervisor yang telah menyempatkan waktu untuk bisa dapat bergabung pada kuliah pagi hari ini. Suara dengar kan? Baiklah, kami dari Divisi Vitreoretina akan membawakan materi kuliah mengenai diabetik retinopati. Jadi, sebelum retinopati terjadi, tentu pada pasien ini kita dapatkan mereka telah mengalami suatu diabetes. Jadi, diabetes itu kita harus ingat dulu bahwasanya kriteria daripada diabetes itu adalah jika gula darah puasanya lebih dari atau sama dengan 126, kalau dia pre-diabetes, jadi di bawah daripada di antara 111 sampai 126. Jadi gula darah puasa normal itu harus di bawah 110. Kemudian ditambah lagi gejala-gejala seperti poliuri, polidipsi, dan banyak makan, banyak minum, juga buang air kecil pada malam hari. Komplikasi daripada diabetes itu sendiri bisa mikrovaskular, bisa makrovaskular. Pada bagian mata itu biasanya komplikasinya bisa berupa katarak, kemudian glaukoma ataupun retinopati. Samping itu juga bisa terjadi kardiomegali ataupun pada makrovaskularnya bisa terjadi cerebral vascular attack ataupun penyakit jantung koroner. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai retinopatinya saja. Jadi retinopati itu adalah most common important ocular komplikasi pada DM, di mana diabetic retinopati itu sering terjadi atau lebih sering pada DM tipe 1 dibandingkan DM tipe 2. Kemudian untuk PDR biasanya berakibat sekitar 5-10% pada diabetik, populasi diabetes. Tipe 1 diabetes itu memiliki resiko yang sangat tinggi, di mana sampai pada 30 tahun dia akan menjadi 90% terkena retinopati diabetika. Faktor resikonya sangat banyak. Yang sangat sering adalah durasi atau onset daripada diabetes itu sendiri. Di mana dikatakan sekitar 10 tahun, 50% penderita atau penyandang DM itu akan menjadi diabetes kena DP retinopati. Kemudian setelah 30 tahun, hampir 90% akan mengalami diabetik retinopati. Kemudian poor metabolic control, di mana harus kontrol gula darah yang bagus, sehingga harus bisa dapat menurunkan daripada faktor risiko tersebut. Faktor risiko lainnya, untuk increase HbA1c itu, kita memakai standar HbA1c yang bagus adalah 6,5 atau antara 6 sampai 7. Kemudian kehamilan, di mana dibilang merupakan faktor resiko karena bisa terjadi preeklamsi ataupun penambahan cairan yang imbalans pada wanita hamil. Kemudian pada orang DM itu sendiri hipertensinya harus terkontrol dengan baik, di mana harus dipertahankan kontrol tekanan darahnya itu sekitar di bawah daripada 140/80 mm air raksa. Ada juga
faktor risiko lainnya itu nefropati, kemudian obes, increase daripada body mass index, perbandingan waist to hip, kemudian kolesterol dan anemi. Semua itu merupakan faktor risiko yang memperberat atau mempengaruhi daripada diabetik retinopati. Dan patogenesis. Jadi sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwasanya pada saat pasien berkunjung kepada dokter itu, pertama kali kunjungan itu kita harus aware karena 50% daripada sel beta langhan pasien tersebut sudah mengalami gangguan. Jadi pasien-pasien yang prediabetes itu, yang di mana gula darah puasanya 111 sampai 126 itu, kita harus aware bahwasanya fungsi dan sel beta langhan kelenjar pankreasnya itu telah mengalami penurunan sekitar 50%. Jadi, kalau kita tidak aware, dalam jangka kurun waktu 15 tahun, produksi ataupun fungsi daripada beta langhan yang memproduksi insulin itu sudah mendekati 0. Sehingga setelah 15 tahun biasanya sudah tergantung pada insulin itu sendiri. Kemudian mengenai patogenesis, jadi di sini dijelaskan ada 2 mengenai microvascular occlusion dan microvascular leakage. Jadi microvascular occlusion itu biasanya terjadi di daerah arteriol. Kemudian microvascular leakage itu daerah venula. Jadi kita harus membayangkan pertemuan antara arteriol dan venula. Tidak di arteri vena. Kalau misalnya yang pertama awal kali terjadi itu bisa, cuma dia dari antara biasanya mulainya itu di arteriol dan di venula. Jadi masing-masing beda dia, masing-masing beda. Karakteristiknya beda, oklusi itu beda, leakage itu beda, nanti jelaskan kemudian. Nah, di sini jadi patogenesnya itu ada hiperglikemia yang kita kenal selama ini. Tapi sebelumnya itu, dokter singgung sedikit mengenai reaktif oksigen spesies. Di awalnya itu adalah adanya suatu ROS atau reaktif oksigen spesies. Dokter jelaskan secara singkat saja, di mana ROS itu merupakan radikal bebas yang berupa oksigen dan turunannya yang sangat reaktif, di mana radikal bebas tersebut dapat menyebabkan kerusakan oksidatif terhadap molekul protein, DNA, lemak, membran sel, maupun jenis jaringan lainnya. Jadi awalnya itu ROS itu adanya ROS, kemudian ROS itu dihasilkan pada saat terjadinya suatu metabolisme oksidatif, di mana biasanya timbul seperti proses terjadi dari makanan menjadi energi. Nah, jadi situ ROS itu dia memicu suatu stres oksidatif. Stres oksidatif itu dipengaruhi lagi oleh hiperglikemia. Stres oksidatif itu merupakan faktor resiko yang mempengaruhi onset ataupun progres daripada DM itu sendiri. Jadi setelah itu terjadi hiperglikemia. Hiperglikemia itu menyebabkan suatu kerusakan daripada blood retinal barrier dengan cara dia terjadi akumulasi daripada sorbitol di intraselular. Jadi sorbitol itu terakumulasi dengan sangat banyaknya. Dia sorbitol itu terakumulasi melalui polyol pathway, ya, polyol pathway, di mana suatu glukosa berubah menjadi sorbitol melalui aldosa reduktase. Jadi sorbitol itu merupakan gula alkohol yang seharusnya tidak diproduksi. Gula alkohol itu jeleknya karena dimetabolisme lambat oleh tubuh. Nah, gitu. Jadi terjadilah si sorbitol di intraselular, gula alkohol. Kemudian terjadi lagi penumpukan radikal bebas, terus adanya glycate end product, yaitu advanced glycate end product, yaitu adalah
modifikasi protein dan lipid. Jadi proteinnya termodifikasi setelah kontak dengan gula aldosa. Jadi gula aldosa yang di intraselular sorbitol itu kontak dengan protein dan lipid yang termodifikasi akibat tadi bersentuhan dengan gula aldosa. Kemudian terjadi disruption daripada fungsi channel. Ini jelas ya. Akan terjadi perusakan daripada fungsi channel ion untuk memasukkan gula ke dalam selnya. Kemudian berikutnya adalah protein kinase C, aktivasi enzim protein kinase C. Ini sangat penting sekali. Protein kinase C itu kita kenal protein yang lambat, yang tidak diproduksi pada keadaan normal. Di mana itu fungsi daripada enzim itu adalah untuk berperan dalam pengendalian daripada fungsi protein itu sendiri. Jika enzim protein kinase C teraktivasi, ini berakibat jelek. Dia bisa menjadi pembuluh darah menjadi edema, kemudian bisa menjadi apoptosis daripada sel itu sendiri. Yang lebih jelek lagi, dia akan mengaktifasi atau melepaskan VEGF. Nah, jadi semua itu dia akibat hiperglikemia. Setelah terjadi begini, yang bermacam-macam ini, blood retinal barrier menjadi terganggu dan rusak. Kemudian efeknya itu dia bisa direct efek daripada sel retina tersebut. Kemudian ada mikroadenopati, damage daripada capillary wall. Kemudian jelas sekali terjadi perubahan hematologi, di mana red blood cell semua terganggu, kemudian platelet menjadi lebih lengket, tidak lagi elastis, gitu, rheological change. Kemudian sini tanda panah berikutnya. Jadi ada intraretinal hemorrhage, edema exudat, dan mikrofag. Jadi yang ini bermasalah di arteriola, yang ini bermasalah di venula. Jadi namanya oklusi tentu mohon maaf, yang oklusi itu yang di arteriola, yang ini di venula. Setelah terjadi itu bisa terjadi iskemi khas pada arteriol. Kemudian bisa jadi intraretinal microvascular. Kemudian bisa terjadi vaskularisasi, hemorrhage, fibrosis, dan terakhir bisa terjadi traksi. Mungkin inilah sekilas daripada patogenesa daripada retinopati diabetik itu sendiri. Gejalanya, tentu gejala daripada orang diabetik retinopati ini sudah sering kita temukan ya, karena pasien DM itu sangat banyak sekali. Untuk di mata sendiri biasanya pengeluhannya terjadi blur vision, kemudian flutters dan flashes, distorsi bisa juga karena ada mungkin sudah DME, kemudian area gelap, dark area ada dari dia punya penglihatan itu ada terdapat daerah yang gelap, kemudian gangguan pada penglihatan malam, gangguan daripada warna juga. Nah, ini sebagai gambaran sebelah kiri pasien yang normal, kalau orang DM itu ada gangguan seperti ini. Gejala yang ditemukan pada pasien DR. Pertama, ini nggak bisa dihilangin. Oke. Adanya mikroaneurisma ya. Mikroaneurisma, kemudian retinal hemorrhage, exudat, baru CWS, venous bleeding, irma, dan makular edema. Dihafal ini harus dihafal semuanya. Nah, sekarang dibahas mengenai mikroaneurisma. Jadi apa itu mikroaneurisma? Pastinya berbentuk red dot, titik berwarna merah. Dia dikatakan, buku mengatakan localized scapular outpouching di capillary wall. Jadi seperti scapular outpouching itu seperti kantung yang terbalik gitu. Jadi
aneurisma gitu. Jadi benjolan di pada capillary wall berbentuk red dot. Nah, jadi fokal dilatasi pada capillary wall di mana perisit tidak ada ataupun berkurang sangat banyak. Misalnya juga terlihat kalau dia dengan FFA biasanya terlihat kapilari non perfusi di daerah posterior. Jadi sering terdapat pada posterior pole di daerah temporal ke arah fovea. Jadi kalau ini merupakan tanda awal daripada diabetik retinopati. Pertama mikroaneurisma ya. Yang berikutnya, nah ini dia. Ini gambarannya mikroaneurisma. Kecil banget. Scapular outpouching kecil. Berbentuk red dot. Kalau dilakukan fluoresen angiografi, ini pada fase arteriovenous phase terdapat hiperfluoresen, bintik-bintik ataupun istilahnya scatter ya, banyak bintang-bintang bertebaran. Ini itu mikroaneurisma. Kemudian kalau pada FFA yang late phase, ini dilihat setelah di atas 5 menit, maka terdapat hiperfluoresen yang menyebar akibat daripada bocornya plasma. Ini fase FFA yang late phase. Sekarang berikutnya mengenai retinal hemorrhage. Jadi mengapa hemorrhage? Nah ini dia, kapilari atau mikroaneurisma menjadi lemah. Dan dinding kapiler antara arteriol dan venula menjadi lemah, ruptur, kemudian terjadi perdarahan. Ruptur dan terjadi perdarahan intraretina. Jadi ada dua macam dia, dot dan blood, ataupun flame shape, ataupun splinter hemorrhage. Jadi dot blood itu yang dia dot agak ke dalam ya pada posisi ya sama dua-dua dalam. Satu pada inner nuclear layer biasanya berbentuk bulat dan oval. Kemudian dia warnanya agak terang. Dia biasanya berbentuknya hampir sama mirip dengan yang awal tadi mikroaneurisma ataupun lebih besar sedikit. Kemudian yang blood atau blood hemorrhage itu posisi sama, hanya saja lebih luas. Kemudian flame shape atau splinter hemorrhage itu lebih superficial karena dia mengenai pada nerve fiber layer. Biasanya ini bercampur dengan pada pasien hipertensi. Jadi kalau terdapat flame shape ataupun splinter hemorrhage pada orang DM, kita harus lihat hipertensinya. Jadi harus blood pressure-nya harus dicek. Kemudian ini dia gambarnya. Ini yang hemorrhage yang dia punya blood, ini yang dotnya. Ini yang nerve fiber layer atau splinter hemorrhage. Lebih ke superficial. Berikutnya, ini berapa slide? 60-an ya? 1 jam. Nah, ini yang biasanya dilihat di posterior. Ini tanda panah nih. Ini yang blood, dot. Oke. Berikutnya hard exudat. Tadi perdarahan, sekarang eksudat. Eksudat itu juga posisinya pada intraretinal lipid eksudat. Jadi dalam posisi intraretinal berbentuk kuning merupakan deposit daripada lemak dan protein di dalam retina. Jadi itu merupakan suatu akumulasi daripada lemak yang mengelilingi daripada kapiler yang bocor. Biasanya juga bisa berbentuk agak-agak bulat gitulah ya. Orang-orang yang hiperlipidemia itu berkorelasi bisa terjadi hard exudat. Cuma
Kalau yang belum harus dibedakan antara hard exudate dengan drusen. Biasanya kadang-kadang bisa bingung. Jadi drusen itu pada dry AMD agak-agak mirip sih sebenarnya. Cuma harus dilihat juga dia punya anamnesanya lebih baik. Karena posisinya posisinya memang di posterior pole, dekat-dekat di VVA. Nah ini hard exudate. Untuk yang sudah masuk retina harus sudah tahu, hafal, dan yang belum juga sering pasti lihat orang DM, lihat aja. Kalau sudah posisi begini, dipastikan ini sudah ada diabetik makular edema dengan exudate semi. Oh, masuk. Kemudian sekarang adalah CWS, cotton wall spot. Tadi berwarna kuning, sekarang mirip-mirip ke arah putih di posisi nerve fiber layer di permukaan. Ini merupakan oklusi. Nah, ini oklusi ini. Berarti oklusi dia posisi di arteri atau venula, di arteriola. Dan akibat daripada oklusi itu, daerah yang lebih ke arah distal menjadi precapillary arteriolanya menjadi suplainya menjadi terganggu. Akibat daripada terganggu itu bisa dari pembekakan daripada akson, nerve fiber aksonnya. Biasanya ini dikenal dengan nama lainnya soft exudate bisa saja, atau infark daripada nerve fiber layer. Infark karena memang terjadi oklusi. Jadi dua-dua ini bisa bilang soft exudate atau nerve fiber layer infark atau CWS. Terserah kalian mau tulis apa. Cuma yang tiga nama ini satu barang dia. Sama aja. Untuk fluoresan angiography, nah ini tadi dokter bilang kan, kalau FFA itu karena terjadi oklusi, tentu terjadi kapilari non perfusi. Di ujungnya tidak ada perfusi. Aja gampang sih. Ini sangat sering pada DR ataupun pada pasien yang hipertensi biasanya sering. Cotton wall spot, ini dia. Ini CWS. Ini exudate. Jelas ya, ini agak keputihan, agak berwarna putih, maksudnya berwarna putih, ini agak kuning. Nah, posisi ini agak superficial, ini intraretinal. Oke. Nanti kalau ujian jangan bingung nanti dengan drusen itu, fatal soalnya. Nah ini, exudate, cotton wall spot. Exudate sini, ya ini CWS-nya agak di permukaan. Tanda berikutnya adalah venous beading. Nah, sekarang lebih ke arah besar lagi dia. Tadi kan di arteriol dan venula, sekarang masuk ke venanya justru. Ini kalau sudah ada venous beading ini tentu gradasi daripada maksudnya tingkatan daripada diabetik retinopati itu lebih tinggi. Beading ya. Jelas ya beading ya, beading tasbih gitu ya, kayak agak sama kayak benjolan-benjolan gitu. Dilatasi ada beading daripada retinal vein. Di buku bilang ya seperti seperti sosis ya gitu. Sama aja ini prosesnya. Dia loss of perisit sehingga si pena menjadi lemah sehingga terbentuklah benjolan-benjolan gitu seperti sosis. Ini tanda untuk yang severe NPDR. Kalau yang untuk mild ini kayaknya belum ada. Bukan kayaknya sih, pasti belum ada. Sekarang si Irma. Ya Irma itu kelihatan nggak ya nih? Sini sih kelihatan si Irma itu. Irma ini lebih kecil lagi nih. Dilatasi daripada kapiler. Nah, sekarang tadi ceritanya lebih besar, sekarang ceritanya kapiler lagi. Itu merupakan daripada bisa ya bilangnya reflection daripada intraretinal neovascularization di mana tidak ada branch-nya lagi. Begitu pada posisi internal limiting membran. Sama saja sih, pokoknya ini kerusakan di kapiler yang lebih kecil lagi. Irma ini, severe and enak bisa lihatnya kalau ada FFA. Ini merupakan tanda severe NPDR. Yang
bisa berubah menjadi PDR. Sekarang diabetik makulopati. Diabetik makulopati. ME. Jadi jika sudah terjadi diabetik retinopati, tambah lagi diabetik makulopati. Jadi pada mild juga bisa terjadi, pada moderate, severe maupun PDR. Jadi biasanya ditandai dengan adanya focal atau diffuse atau mixed macular edema. Pertama dulu macular iskemi. Iskemi daripada makular ini biasanya kita lihat adanya kapilari non perfusi. Kapilari non perfusi ya. Kapilari non perfusi berarti masalah yang tadi di arteriola. Kemudian kalau makular edema bisa ditandai dengan focal atau diffuse. Ada bisanya makular edema vokal atau diffuse yang lebih luas. Ini disebabkan karena adanya vascular permeability-nya retinanya meningkat. Kemudian terjadinya perisit yang lepas tadi, sehingga terjadi kebocoran daripada pembuluh darah retina, sehingga cairan itu bocor keluar dan terakumulasi di sekitar makula, bisa pas di tengah, bisa di arah pinggir lagi di fovea. Jika pas di makula sentral, tentu visusnya agak jelek. Cuma bisa juga tidak terlalu sentral, sehingga visus masih bagus. Kalau dokter bilang makular edema, nah kita harus berasosiasi. Terus saja. Terus saja. Habis ini stop. Maaf, ada suara gangguan dari luar, mohon maaf. Lanjutkan lagi. Jadi edema makula ya, dari kebocoran ya. Sudah sih dari keluar daripada terakumulasi bisa dia di intraretinal fluid ataupun subretinal fluid, kedua tempat nih edemanya. Dia punya posisi cairannya. Nah ini dia. Oke, inilah tadi intraretinal fluid, pembengkakan cairan terdeposit di sini dua macam ya, ini intraretinal, ini subretinal fluid juga agak ke bawah dikit. Kebocoran daripada venula. Oke, berikutnya. Edema yang vokal dan diffuse. Ini vokal pada posisi FFA di late phase kelihatan. Late phase-nya kelihatan memang sudah diffuse. Diffuse banget edemanya. Cuma kelemahan kita di sini untuk FFA kita jarang melakukannya sih. Nah ini untuk iskemi. Jadi iskemi itu tentu bukan, mohon maaf tadi yang ini kan hiperfluoresan ya. Ini iskemi berarti hipo karena tidak sampai sudah. Kemudian ini FAZ-nya luas. Iskemi daripada arteriola. Nah ini CSME. Ini kayaknya pas kini kalian harus hafal 3 ini. Dia punya teori ini. Hafal ya. Apa itu CSME itu? CSME itu jika jika ini ya. Adanya suatu retinal edema 500 mikron, RX sudat 500 mikron, retinal edema lebih dari 1 diameter. Terus nggak perlu jelaskan lagi ya, ini kan udah cerita lama ini. Nah, sekarang klasifikasi. Yang untuk NPDR itu ada istilahnya no DR, very mild, moderate,
severe dan very severe. Kemudian untuk PDR-nya mild to moderate dan high risk. High risk. Kalau untuk laser sendiri, mulai dari yang ini, severe PDR. Nah, di sini dokter mesti kasih ingat lagi kembali kepada residen semuanya, kalau menulis diagnosa itu jangan aneh. Jadi misalnya nih, mata kanan kalian tulis severe atau very severe NPDR atau PDR dan mata kanan. Terus mata kiri kalian tulis ini mild NPDR. Suatu ketidakmungkinan. Jadi tidak mungkin mata sebelah very mild atau mild, mata sebelah di PDR sudah jauh, nggak bisa ya. Jadi harus memang coba perhatikan baik-baik. Tidak mungkin antara mild mata sebelahnya PDR. Bakal terjadi. Jadi untuk very mild itu didapatkan satu mikroaneurisma. Tadi itu mikroaneurisma itu yang dokter bilang tadi, Saccardi-Quad Fonching tadi. Satu saja sudah dibilang very mild. Jika mild, ada mikroaneurisma, ada retinal hemorrhage, dan eksudat dan CWS-nya. Kemudian moderate itu yang tadi 1-3 kuadran. Sudat, mikroaneurisma, CWS. Ini enak banget ini hafalnya ya, gampang kan? Lihat gini, 3 kuadran udah moderate. Severe. Ini dia punya lagu lamanya nih, 421. Ingat banget, harus ingat. Sampai kapan pun harus ingat. 4 kuadran ini, 2 kuadran ini, 1 kuadran ini. Nanti ditanya pas ujian. Nggak perlu jelaskan lagi ya, tadi sudah dari atas, cuma ditambahkan aja posisi 421. Kemudian PDR. Jadi PDR itu 5% sampai ke PDR. Ini PDR itu adanya NVD, NVE, ataupun vitreous hemorrhage. Itulah dia punya. Karena gula darah tidak terkontrol, merupakan state yang paling belakangan lah ya. Sehingga bisa terjadi neovascular glaukoma, kemudian bisa terjadi kebutaan juga, karena akibat daripada traksi, semuanya lah sudah. Kalau udah PDR ini udah agak jelek. Ini dia. Elsewhere 1 kuadran, ini juga elsewhere, ada ini udah banyak banget nih. Nah ini dia di dis, ada neovaskular. Mengapa terjadi neovaskular? Tadi tuh patogenesa yang tadi tuh panjang banget kan dari atas tadi. Begini. Nah ini dia kalau posisi di FF kelihatan. Rubiosis iridis. Misalnya tekanan bola matanya udah tinggi nih, dengan katarak juga. Neovaskular glaukoma. Nah, untuk klasifikasi internasional mengenai DR, ini diulang lagi seperti tadi ya. No apparent DR, nah, yang ditemukan ini, kemudian mild non-proliferatif, ada mikroaneurisma only, kemudian moderate non-proliferatif, sama yang tadi kita bilang tadi, boleh juga dipakai ini juga boleh. Kemudian mengenai diabetic macular edema, ada no DME, kemudian inilah penjelasannya, ada yang center involving DME. Nanti dibaca. Sekarang diagnosa untuk menegakkan DR. Ini biasanya yang untuknya FFA ini biasanya untuk guide treatment of chest clinically significant macular edema. Juga bisa untuk mengidentifikasi iskemik daripada makula, kemudian untuk melihat intraretinal mikrovaskular
Irma tadi dengan neovaskularisasi bisa dibedakan FFA. Jadi sangat ini merupakan suatu diagnosa yang sangat penting dan sangat baik. Tapi karena kita di sini sangat disayangkan karena jarang kita lakukan sih. Cuma kelemahannya itu kalau medianya kurang jelas, dia susah untuk dilihat. Dan untuk melakukannya sebenarnya kita bisa sih, karena ada foto fundus bisa. Ini ya. Posisi ini CSME pada arteriovenous space ini kelihatan. Ini ada neovaskularisasi. Nah ini untuk foto fundus, foto fundus. Oke, sekedar itu aja, sekilas aja ya. Foto fundus, oke. Dan mengenai OCT. OCT itu bisa ya ada dua macam ya, ada stratus dan spektral. Yang dua D OCT dan 3D OCT. Yang banyak beredar sekarang yaitu 3D, yang cirrus ataupun SD OCT, sama saja, spectral domain OCT. Bersifat non-kontak, non-invasif, micron resolution, bisa potongan cross-seksional. Ya, jadi jangan bingung, dibilang SD OCT atau time domain OCT. Time domain itu yang 2D OCT. Yang ada beredar yang di sini juga, yang di rumah, yang di Kando juga yang cirrus atau spectral domain OCT, 3D OCT. Nah, ini mulai OCT itu ada kualitatif analisis dan kuantitatif, yaitu yang itu untuk menggambarkan daripada lokasi, bentuk dan struktur, menggambarkan daripada atau mengidentifikasi dari anak-anak perubahan-perubahan daripada struktur retina itu. Kalau kuantitatif yaitu sistematisnya, menggambarkan retinal thickness dan volumenya, juga nerve fiber layer thickness. Sekilas mengenai OCT ya. Jadi retinal anatomy ya. Jadi kalau pada OCT itu, kalau vitreous itu kelihatannya seperti black space ya. Kemudian kalau fovea kelihatan seperti ada depresinya, umbo, hiperfluoresen. Kemudian yang dokter kasih ingat itu mengenai yang RPE. RPE itu sangat menonjol karena dia sangat reflektif, berwarna merah sampai kekuningan. Kemudian yang perlu di situ mengenai OCT mengenai retinal nerve fiber layer, dia lebih tebal, dia nasal daripada di di makulanya. Kemudian nah ini dia gambarnya. Nah ini. Di sini tadi vitreousnya berbentuk hitam, kemudian yang hyperreflectivity yang paling sangat jelas itu ada RPE, sini ada ISOS junction, hipopea yang depresi. Jadi kayaknya dokter sudah pernah mengajari ya bagaimana cara membaca OCT itu. Nanti dipelajari lagi. Oke. Nah, ini normal makula. Di sini diabetic retinopathy dengan DMA. Ini depresinya so kurang depresi. Kadang-kadang sudah hilang ini. Hilang terisi oleh cairan intraretinal fluid. Oke. Nah, sekarang mengenai B-scan ultrasonografi. Dilakukan jika sudah tidak tembus pandang. Kita gunakan modalitas yang berikutnya yaitu USG B-scan ya. Pada saat orang yang DR begini, tentu kita harus bisa membedakan itu antara DR dengan RD atau perdarahan vitreous dengan RD. Juga dengan traksi-traksi sekalian harus bisa membedakannya. Dia punya bacaan daripada USG itu dia. Komparasi antara normal retina dan DR ini.
Udah ya gambar foto fundusnya. Untuk screening DR itu biasanya untuk DM tipe 1 itu di antara 5 tahun onset harus screening. Kemudian untuk DM tipe 2 dia harus pemeriksaan oftalmologisnya itu pada saat waktu diabetes itu ditemukan, jadi langsung di screening ya. Kemudian untuk DR sendiri biasanya untuk setiap tahunnya harus dilakukan pemeriksaan. Kemudian mengenai yang wanita yang tipe 1 atau tipe 2 DM yang merencanakan kehamilan harus tahu resiko daripada progresi daripada diabetik retinopati itu. Kemudian dia pemeriksaannya harus dimulai pada trimester pertama, kemudian setiap trimester sampai pada postpartum periodnya. Ini kan sudah disinggung mengenai orang hamil tadi di mana bisa terjadi preeklamsia atau apa yang memperberat karena cairannya pada orang wanita hamil itu agak tidak seimbang. Manajemen sekarang udah mau terakhir ini. Manajemennya bisa medical treatment, observasi, laser terapi, VEGF agent, ataupun terakhir di vitrectomy. 5 macam, 5. Pertama, medical treatment. Medical treatment ini kita harus konsultasi ke ahli penyakit dalam ya. Konsul ke internal. Nggak bisa kita main sendiri karena kita akibat daripada DM itu sendiri. Jadi harus konsul ke internal. Regulasi sistemik. Jadi supaya A1C-nya di antara 6 sampai 7, HbA1c. Ya, bermain di situ bagus. Kemudian exercise-nya juga harus diperhatikan. Kemudian blood pressure kontrolnya disebutkan tadi harus di bawah 140/80. Kemudian juga untuk kolesterolnya juga harus. Jadi pokoknya untuk medical treatment itu kita serahkan juga ke bagian internal. Dan laser terapi. Laser terapi itu kita dimulai dengan severe and moderate to severe, bisa severe NPDR, sudah bisa dilakukan PRP. Jadi pada posisi iris atau angle neovascularisasi juga bisa dilakukan PRP untuk menghilangkan iskemi daripada retina itu sendiri, ataupun pada clinical significant macular edema juga bisa dilakukan PRP. Bisa juga focal dan grid laser. Yang focal dan grid laser itu yang seperti dokter jelaskan pada kuliah yang sebelumnya itu kayaknya mesti diingat-ingat lagi ya, apa itu focal dan grid laser. Kemudian kelemahannya di mana kalau yang focal dan grid laser ini diingatkan lagi bahwasanya kalau medianya harus jernih ya. Jika katarak ya dioperasi dulu baru di PRP atau di focal atau grid laser. Jika terdapat vitreous hemorrhage, kita tidak bisa mengerjakan permukaan retinanya, kita harus mengangkat vitreousnya dulu. Sekalian pada saat vitrectomy itu bisa dilakukan laser juga. Ini sebelum dilaser dan setelah dilaser. Di sini scar lasernya tidak terlalu jelas sih. Cuma kita lihat efeknya sudah terjadi perubahan. Dia punya eksudat. Di sini itu ada neovascularisasi, ada sini sudah tidak ada. Mungkin venous bleeding ya sehingga ini sudah bersih. Tentu kalau posisi begini biasanya bisa terjadi perubahan visus. Cuma kalau kita melakukan laser itu ke pasien
Harus dijelaskan ke pasien tujuan laser itu bukanlah untuk meningkatkan menambah penglihatan. Jadi untuk mempertahankan posisi yang ada supaya tidak terjadi lebih buruk. Jadi jangan dijanjikan apa-apa juga mengenai penambahan penglihatan. Kalau terjadi perubahan lebih terang ya udah gitu. Tapi tidak usah dijelaskan mengenai. Jadi kita patok saja ini hanya untuk mempertahankan posisi penglihatan sekarang. Gitu. Jangan dijanjikan untuk lebih baik. Ini vokal laser, vokal ya, tahu ya yang kemarin dokter so bilang. Sekarang mengenai anti-VEGF, udah sering ya di OKIBS anti-VEGF, suntik-suntik. Cuman jangan semua disuntikin juga. Yang mana yang harus bisa disuntik, yang mana tidak boleh. Karena kalau tidak boleh disuntik, menjadi tidak sopan retinanya. Padahal masih sopan loh, ini tidak sopan. Ini susah pada saat vitreknya. Nah, yang di sini ada Avastin yang off label, kemudian Rani-B yang biasanya dipakai di sini, yaitu Patizra dan Aflibercept Eylea. Bisa, semuanya bisa dipakai ini, tergantung. Ini masuk ke jaminan JKN, ini yang ini pada diagnosa tertentu saja, kalau yang ini umum. Nah ini, pemberian anti-VEGF itu, okelah ini guideline diabetik pada ini, yang konsilnya, di mana pemberian anti-treatment untuk DME-nya. Pemberiannya 3 kali, reinjeksi per bulan, kemudian dinilai apakah ada worsening ataupun ada perubahan. Dia harus dinilai dengan OCT. Jadi kalau kita selama ini banyak sih studi-studi yang dipakai, apakah itu banyak. Tapinya semua anti-VEGF itu kita gunakan untuk 3 kali loading dose-nya di bulan pertama, bulan kedua dan ketiga, kemudian kita lihat apakah berikutnya kita pro renata ataupun treat and extend, tinggal memilih lagi berikutnya. Tinggal memilih menambah daripada loading daripada 3 bulan pertama itu, atau dari kemarin seminar terbaru itu disebutkan bahwasanya langsung saja 6 kali suntikan, sudah tidak 3 lagi, langsung 6 aja, karena katanya lebih baik dibandingkan 3 suntikan, tapi dokter sendiri melakukan 3 suntikan, kemudian memilih antara PRN atau treat and extend berikutnya. Nah ini mengenai vitrektomi, udah sering kalian lihat ya vitrektomi ya. Jika di vitrek itu berarti non-clearing vitreous hemorrhage. Kita sudah tidak bisa melakukan laser dan tidak bisa melakukan anti-VEGF. Tidak bisa kalau orang sudah, gimana mau bilang ya, sudah tidak tembus, sudah tidak tahu apa-apa, suntik anti-VEGF, ataupun ada traksi, dia disuntik anti-VEGF. Nah, lebih amburadul nanti hasilnya. Kemudian di vitrek itu jika terdapat tadi vitreous hemorrhage juga bisa untuk traksi, bisa ada hyaloid juga bisa. Kemudian kalau dia punya komplikasi juga terhadap katarak, biasanya bisa juga dilakukan operasi katarak dulu baru dilakukan vitrektomi atau sekalian juga. Kemudian pada saat vitrek itu biasanya kita melakukan laser, endolaser maupun atau pemberian anti-VEGF sekalian pada saat operasi vitrektomi itu dia. Nah ini ya, menghilangkan darah, melepaskan tarikan, memberikan laser, endolaser posisi sekarang, nah posisi endolaser. Untuk residen semua harus tahu karena ini sudah operasi rutin, ya operasi rutin. Tidak boleh tidak tahu. Ini sebelum di mana full blood
PDR VH, petrous hemorrhage, PDR-nya ya. Ini setelah diambil darahnya, nah ini kelihatan nih. Ini sudah ada traksi. Kalau sudah ada traksi ini, mohon maaf, jangan disuntik lagi. Tapi sini traksinya sih tidak mengarah ke makula. Ini dia punya, jadi lihat aja kalau DME dengan traksi, udahlah pilih laser aja lah. Laser pun tidak boleh di daerah yang ada traksinya. Ada DME, kemudian ada, kalau DME saja begini tanpa ada traksi, bisa di anti VEGF. Ini kembali lagi pemberian anti VEGF pada DME. Jelaskan lagi bahwasanya sini dari apa yang terbaru itu kita harus cari itu yang DME itu yang visusnya 20/40 atau lebih jelek. Karena untuk visus 20/25 itu pemberian anti VEGF itu tidak terlalu maksimal dia punya fungsi. Jadi kalau mau hasilnya baik itu dicari itu sekitar 20/40 atau lebih jeleknya daripada itu dia. Nah, dia punya bagan ini macam-macam ya, macam-macam. Ini bisa dihafal, bisa enggak. Cuman intinya nanti pemberian anti VEGF itu tujuannya untuk mengurangi edema di intraretinal. Jika cairannya belum hilang, tambah aja, tambah dengan dilihat di OCT. Apakah terjadi perubahan visus membaik? Jadi dua nilai, antara cairannya menghilang ataupun visusnya membaik. Itu yang dinilai. Dan pemberian aspirin pada diabetic eye. Aspirin itu tidak merubah jadi progresi daripada DM. Kemudian aspirin itu tidak meningkatkan resiko daripada perdarahan vitreus. Kemudian tidak berefek pada visual acuity. Dia hanya berperan dalam menurunkan resiko kardiovaskular. Ya, aspirin. Kemudian ini follow up-nya, kalau dia ditemukannya normal, ya annually diperiksa. Kalau dia mild, 1 tahun, 1 kali. Kemudian moderate, dia per 6 bulan. Kemudian kalau severe, ini kayaknya harus dihafal ini deh ini. Severe 4 bulan, ada DME 2 setiap 4 bulan kunjungan. Ada PDR dia setiap 2-3 bulan. Ini kunjungan. Dia punya follow up-nya. Demikian. Coba sini. Kuliahnya sudah selesai, kira-kira ada kira-kira yang ingin ditanyakan kalau dokter itu yang kira-kira dokter lupa ngomong atau gimana? Cuma ini kan untuk pasien DR diabetik retinopati ini sangat sering ya. Kira-kira apa yang kendala-kendala aja deh kali ya, kendala-kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan ataupun apa gimana? Kendala-kendalanya. Ada yang mau kira-kira yang bertanya atau gimana? Dipersilahkan. Tuh bertanya mengenai DME atau bertanya ya. Dr. Herdi. Ayo. Dia chat atau apa? Angkat tangan. Oh iya udah caranya lah. Ya silakan Dr. Herdi. Mana sih? Herdi tanya. Selamat pagi dokter. Ya Dr. Herdi silakan. Ya dok, terima kasih atas kesempatannya dok. Yang ingin saya tanyakan dokter, ini kan pasien dengan diabetik retinopati ini kan melibatkan multidisiplin ilmu. Dok, tadi yang dokter bilang ada dokter internanya, terus dokter matanya, dan mungkin akan melibatkan dokter lain karena dia penyakit sistemik. Kira-kira dok, bagaimana
kita mengatasi, karena kalau pengalaman yang kemarin saya rasakan waktu di divisi retina, Dok, saya merasa tingkat kepatuhan pasien sama tingkat pengetahuan pasien tentang penyakitnya ini kan kurang gitu, Dok. Kebanyakan dari mereka itu cuma tahu untuk datang tanpa mereka tahu sebenarnya apa risikonya mereka dan lain-lain. Kira-kira, Dok, bagaimana apa sih edukasi yang baik kita berikan? Terus bagaimana kita bisa apa ya, Dok, approach pasien supaya tingkat kepatuhan mereka, tingkat pengetahuan mereka itu bisa meningkat. Kira-kira minta saran dokter baiknya gimana, Dok? Untuk misal kita nemuin pasien dengan waktu yang singkat, kira-kira apa yang kita bisa berikan buat pasien supaya bisa meningkatkan tingkat kepatuhan sama terutama mereka sadar gitu tentang penyakitnya. Terima kasih, Dokter. Ya. Ini sebenarnya Herdi kan udah sering ya nemuin pasien begini, susah memang. Justru yang sangat jeleknya itu, dia minta visunya kembali lagi. Wah, itu yang paling pusing memang dokter mata. Kalau udah ketemu pasien DR, kemudian nanyakan, dok, gula darah saya sama juga mereka sering mengeluh, gula darah saya udah normalin, dok. Terus kapan ini sembuh, kapan ini terangnya? Mereka tidak tahu bahwasanya sudah terjadi traksi, sudah ya udah begitu. Jadi sama Herdi itu pertanyaannya memang itu yang menjadi kendala utama. Mereka tidak tahu. Jadi saya justru kadang-kadang menjelaskan dengan gambar juga, mereka tidak mengerti bahwasanya itu udah memang parah banget di posisi retinanya. Jadi kalau saya sendiri mengatakan untuk menjelaskannya itu membandingkan misalnya ini cuma nggak ada di buku sih, cuma sering saya bilang kalau misalnya udah itu eksudat ataupun PDR ataupun sudah ada traksi, cobalah lihat itu bapak punya kaki kalau memang udah luka ya kan udah gitu kadang-kadang bisa lepas itu kakinya itu. Nah, jadi yang terjadi luka dalam mata itu sudah demikian hebatnya. Jadi untuk visusnya sendiri yang dipertahankan itu yang adanya saja, untuk kembalinya kita tidak bisa muluk-muluk, memang tidak bisa lagi karena saraf semuanya, akson semua sudah bermasalah, sudah tidak bisa. Untuk kepatuhan pasien sendiri tergantung saya terus terang ada yang patuh untuk kontrol gula darahnya. Karena kalau gula darahnya tidak terkontrol, tetap pasti akan terjadi next akan lebih memburuk. Untuk Herdi, pertanyaan tadi, bagaimana cara membuat pasien itu untuk patuh ke internanya ataupun ke dokter ahli matanya? Itu terpulang sendiri sih ke arah pribadi pasien itu juga. Jadi mohon maaf saya, atau ada yang teman lain yang mungkin yang lebih ada jurusnya lebih kuat. Kalau saya sih agak susah. Karena saya sudah jelaskan begitu, kadang-kadang ya begitu tadi. Pada saat kita biasanya untuk laser saja itu kan kadang-kadang kita memakai patokan gula 200. Tapi tidak seharusnya juga sih. Pada saat periksa itu GDS-nya sampai 400, bayangkan itu dia. Baru datang itu dia. Jadi memang gula darah, tapi dia bilang, dok sudah minum obat ini. Nah, dengan gula darah begitu mau bagaimana lagi ya? Kita mau periksa HbA1c pasti nggak mungkin sama aja. Kita periksa HbA1c kalau posisi gula begitu tentu di atas 8 juga. Itu dia. Jadi untuk menekankan ke pasien itu kita mengedukasinya keadaan sebenarnya lah ke pasiennya. Keadaan sebenarnya ya bilang itu kondisi mata sudah begini, jika Bapak tidak kontrol teratur, suatu saat akan terjadi kehilangan penglihatan yang permanen, gitu aja. Itu Halo. Ya, gitu kira-kira Dokter Herdi. Ya dokter, terima kasih. Ya dokter. Ya. Terima kasih dokter. Ya dokter. Pagi. Pagi dokter. Ya, salam. Ya dokter. Memang kalau edukasi ke pasien memang kadang sulit ya, apalagi kalau di retina itu banyak pasien, tuh kan. Jadi menurut pendapat saya gimana kalau dalam sebulan 2 kali, 1 atau 2 kali kita edukasi ke pasien, kita bikin penyuluhan tentang diabetik retinopati di poliklinik aja. Kalau sekarang masa COVID ini susah ya kita bikin penyuluhan. Nah, kalau ke depan mungkin kita bikin penyuluhan. Presiden bikin penyuluhan semacam PowerPoint yang cuma 10
10 aja, 10 PowerPoint, terus jelaskan ke pasien, kan begitu pasien mengerti. Tuh. Gimana, Dokter Salam? Setuju? Setuju, Dokter. Iya, boleh, kalau pas Dokter Salam di rumah sakit, kita kumpulkan. Pas hari ini, mamanya hari Senin, Rabu, atau Jumat ada pasien, ayo kita kumpul pasien DM, ya sekurang-kurangnya mereka mengerti. Iya, baik, Dokter. Gitu, supaya pasien lebih mengerti ya tentang penyakitnya. Jadi sebenarnya bukan cuma tentang diabetik retinopati, pasien-pasien retina yang lain, pasien AMD atau apa. Atau kalau itu kita punya semacam kalender yang buka-buka, saya punya kok itu. Iya, Dok. Kalau buka terus jelaskan ke pasien. Nanti saya bawa di poli ya. Baik, Dokter. Supaya ada tentang ini diabetik retinopati, pasien ngerti. Tuh. Iya, Dok. Ada semacam kalender itu yang 12 ini apa sih yang disebut diabetik retinopati gitu. Ya, oke. Iya, itu Dokter. aja. Terima kasih. Iya, Dokter. Ya. Febri. Dokter Febri ingin bertanya, silakan Dokter Febri. Selamat pagi, Dokter. Kedengaran ya. Suara, Dokter? Izin bertanya, kedengaran suaranya kurang keras, Pep. Selamat pagi, Dokter. Iya, Kedengaran sekarang, Dokter? Oke. Oh, iya, Dokter. Terima kasih, Dokter. Mau bertanya, Dokter. Misalnya ada pasien kita temukan ada PDR dan juga ada CSME. Untuk mengenai pilihan lasernya tanpa ada kontraindikasi untuk dilakukan laser, Dok, apakah orang bisa langsung lakukan PRP dan orang lakukan grid, atau mesti satu-satu, atau mesti tunggu atau mesti ada pertimbangan lainnya, Dok? Oh, iya. Terus yang kedua, Dok, kalau seandainya misalnya kayak kita fasilitasnya tidak ada FFA, apakah untuk panduan melakukan grid makula orang bisa pakai panduan lain, atau mutlak mesti tetap dipandu dengan FFA? Terima kasih, Dokter. Untuk yang PDR dengan diabetik makular edema itu tergantung kita ada apa yang kita punya modalitasnya. Jika ada PRP, ya silakan di PRP dulu 360 derajat, kemudian disambung secepatnya dengan pemberian anti-VEGF aja. Kalau memang laser tidak ada, ya silakan boleh anti-VEGF. Ya anti-VEGF, cuman nanti pemberian anti-VEGF itu harus dikontrol dengan melihat OCT-nya, gitu aja. Kalau PRP sendiri pun bisa di top up ataupun ditambah ya, jika terdapat neovaskularisasi yang baru bisa ditambah lagi kemudian hari. Mengenai vokal atau grid laser itu bisa dilakukan, lebih baik jika ada FFA. Yang nice-nya jika ada FFA sih. Cuma masalah di sini kan kita tidak ada FFA. Ya, jadi untuk vokal dan grid laser juga lasernya ya mohon maaf juga ya, kita belum belum available di sini. Jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaan Dr. Febri, bisa nggak tanpa FFA? Lebih baik jika ada FFA, karena kita tahu, kita sudah lihat gambarannya nih posisi di mana. Jangan nanti kita lihat nih dia punya eksudat di sini, di posisi, cuman daerah kebocorannya itu di mana, itu kan tidak sama gitu. Jadi harus ada panduan FFA-nya. Begitu kira-kira Dr. Febri. Halo Dr. Febri. Terima kasih, Dokter. Ya, baik. Iya, Dokter. Terima kasih, Dokter. Masih ada waktu, kira-kira ada yang dongkol di hati kayak apa yang bisa Dokter bantu? Kalau nggak nanti kita saling sharing ceritalah ya, gimana? Ada kira-kira yang aneh-aneh atau gimana? Mengenai tadi yang Dokter bilang itu, kalau nanti yang tadi itu loh, yang fatal yang Dokter bilang itu mengenai diagnosa ODOS itu, jangan terlalu jauh ya gradingnya ya. Mohon maaf nanti kalau ujian jangan sebelah severe NPDR, sebelahnya no DR. Waduh, nanti ditanyain tuh siapa dokternya ngajarin. Malu nanti. Jadi kalau sebelahnya sudah severe NPDR, tentu sebelahnya itu udah mendekati mirip-mirip lah gitu. Ya, pokoknya nanti ujiannya gitulah ya. Ada lagi kira-kira yang mana nih yang di retina? Wah, ini siapa?
Ingrid ya, Ingrid Tumiwa. Ingrid mau bertanya, Ingrid. Lilis nih. Lilis. Oh, silakan, dipersilakan. Loading. Terserah siapa duluan masuk, terserah gimana. Ingrid atau Lilis? Boleh. Hah? Lagi ya. Lagi. Kalian ada pertanyaan nggak? Ada, dokter. Iya, Ingrid. Dokter Ingrid, silakan. Terima kasih, dok, atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, misalnya pada pasien dengan PDR dan katarak, dok, kalau mau ekstraksi lensa itu kan tetap ada resikonya, dok. Iya. Pilihannya, dok, apa mau ditangani PDR-nya dulu, baru mau ekstraksi, atau bagaimana, dok? Oke. Ini berarti sudah sering ketemu ya. Ya, dia PDR atau DME dengan katarak. Jadi tergantung aja, terserah yang mana. Karena kan di situ pada saat kita pun melakukan ekstraksi katarak, bisa terjadi pseudophakic cystoid macular edema, ya. Jadi bisa jadi PCSME istilahnya itu. PCSME. Jadi kalau dokter sendiri, jika kataraknya sudah mengganggu penglihatan, kemudian tidak bisa treatment untuk di belakangnya, di retinanya, diambil kataraknya dulu. Dengan pertimbangan-pertimbangan, setelah itu akan dilakukan pemberian terapi untuk apakah itu PRP ataupun pemberian anti-VEGF. Cuma hati-hati di sini, pada orang DM itu, kita lebih cenderung, tadi yang seperti dokter bilang tadi, dia bisa terjadi rilis daripada sitokin itu yang merupakan pro-inflammatory, sehingga dia lebih mempercepat sering kejadian menjadi CSME. Cystoid macular Irving-Guest syndrome maksudnya, pseudophakic cystoid macular edema. Jadi harus pemberian obat-obatan seperti NSAID semua diberikan, kemudian kontrol gula yang bagus, baru dilakukan operasi kataraknya. Tapi jika kataraknya masih clear, DME ada, terapi seperti terapi retina aja dulu gitu, terapi PDR-nya, terapi DME-nya, gitu aja. Dokter Ingrid, kira-kira ada belum jelas kira-kira atau gimana? Nambah lagi, dok. Dok, kalau misalnya kondisinya seperti itu, apa ada batasan nilai gula darahnya, dok? Gula darahnya berapa? Terus kita bisa bikin gitu. Ada batasannya enggak, dokter? Yang untuk kataraknya atau untuk lasernya? Untuk kataraknya, dok. Oh iya. Kalau untuk kataraknya sih, nanti kita konsul ke divisi katarak ya. Cuman dokter yang pakai itu GDS dikurang dari 200 gitu sih. Cuma nanti lebih diperjelas lagi ke bagian ke itunya. Cuma karena di patokan kita membuat insisi yang walaupun itu di kornea, apalagi kalau misalnya melakukan SIX atau ECCE ya. Jadi kan dia kan mengenai sklera ya. Kalau kita VECO juga walaupun cuma di clear kornea, tetap diminta untuk wound healing itu kayaknya lebih baik ya di bawah 200. Tapi untuk PRP sendiri dulu awal-awalnya dokter memakai sama gula darah di bawah 200, tapi terakhir pas pertemuan di mana di Makassar atau di mana Prof Arif bilang ya udah monggo silakan aja walaupun gula di atas 200, karena kalau tidak nanti nggak keburu justru retinanya lebih jelek. Nah, jadi untuk PRP sendiri sekarang dokter tidak lagi memakai batasan gula, hanya saja memakai area gitu. Nanti mungkin yang sudah sering ikut dokter PRP akan mengerti, dokter ambil di bagian inferior dulu, baru superior, baru nasal temporal. Jadi kita bagi 3 kuadran. Nah, gitu. Tidak langsung 4 kuadran kalau gulanya tinggi. Kalaupun gulanya rendah atau tinggi biasanya langsung kita bagi 3 kuadran. Jadi kalau untuk kataraknya sendiri
yang saya tangkap selama ini, ataupun nanti kalau misalnya konsul ke divisi katarak ya, dokter memakai patokan acuan di bawah 200, Dokter Ingrid. Demikian kira-kira. Ada lagi Dokter Ingrid? Sudah dokter, terima kasih dok. Ya. Ada chattingnya. Nggak ada ya? Oh iya udah. Ada lagi kira-kira sebelum kita menutup? Oh iya. Kira-kira ada lagi? Atau dokter pilih satu orang lagi? Ya. Siapa ya? Feni, ada pertanyaan? Feni ada ini? Feni ada pertanyaan, Fen? Hadir dok, belum ada pertanyaan dok. Yuk. Belum ada ya? Oh belum ada. Gina ada, Gina? Ada. Gina? Gina belum ada? Rain? Tanya semua aja kali. Ya udah kalau tidak ada, dokter akhiri ya kuliah hari ini. Semoga kuliah hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam prakteknya, untuk menghadapi pasien, juga untuk menyongsong ujian. Ya, semoga bisa berguna. Terima kasih, selamat pagi, selamat melakukan tugas aktivitas masing-masing. God bless you all. Terima kasih dokter. Dadah. Ya, makasih dokter. Ya.